Oke teman-teman, kita lanjut. Kita masih di wilayah selatan Panyaungan ya teman-teman, di sebelah selatan Sedong yang ke-1 ya. Ikuti terus kita sambil menjelajah malam ya teman-teman. Kalau dulu tuh Kang Udin berjalan-jalan seperti ini, ada gangguan enggak Kang Udin kalau malam hari? Ada yang mengganggu gitu? Enggak ada ya. Ini sana kadang-kadang kita main ke sebelah sana ya, kadang-kadang duduk, kadang-kadang main geletak di sini tuh. Di mana tuh Kang Udin? Pernah menampung Udin ya di sini, kadang-kadang main geletak di sini. Ada di mana tuh Kang Udin? Di sini di atas batu. Oh, di atas batu ini. Iya, geletak di sini berdua. Oh, jadi teman-teman, Kang Udin sering bergeletak di sini berduaan gitu ya. Kalau sedang kecapean gitu ya Kang Udin. Iya, kalau berjalan sedang kecapean seperti sering ini. tiduran di sini ya Kang Udin. Iya, tiduran di sini gitu. Berdua itu nongkrong gitu, seperti ini nongkrong itu. Tapi kadang-kadang sambil Bercerita apa tuh Kang Udin? ya, bercerita muka istilah sejarah perjalanan mengembara. Kadang-kadang cerita jalan kaki, cerita seperti jalan kaki dari Banten ke Sancang, cerita Ya. pada waktu itu menemukan orang yang baik itu dari sana ke sini, itu yang memberi kopi, yang memberi rokok, yang memberi kue itu di wilayah Mana? itulah, di wilayah istilahnya kalau sekarang itu di wilayah Pasar Gaya lah di situ. Pasar Gaya itu dulu itu diceritakan itu. Akhirnya saya pengen minum, menemukan sebuah walungan, saya minum di situ sambil mandi, menemukan cecenet istilahnya di situ, dimakan berdua, menemukan pisang raja yang bekas kelalawar itu. Saya akhirnya satu orang sepotong ke saudara saya, sepotong sama saya dimakan. Itulah namanya. Tapi itu masih di wilayah hutan larangan Cakalong ya Kang Udin? Enggak, itu sebelumnya itu. Oh, jadi lagi ngobrol sambil cerita itu perjalanan. Tapi gitu. bercerita di wilayah hutan larangan Cakalong ini ya Kang Udin? Di wilayah hutan larangan Cakalong berceritanya. Tapi Ya. saya perjalanan dari Banten ke Sancang tersebut. Jadi cerita selama ini ketemu ada yang memberikan istilahnya, masih ingat sekarang, memberikan sayur supabeas lah bahasa Sundanya itu. Memberikan sayur supabeas dengan mie, saya diberi dengan kalau sekarang itu dengan sayur sosin. Saya makan pada waktu itu dengan saudara saya sambil memberi kopi. Kalau itu sosin itu direbus enggak tuh Kang Udin? Ya kalau itu kan mendapatnya nyuruh orang, diberikan sama saya berdua, akhirnya saya makan. Nah disitulah itu saya makan, saya ingat itu orang ke atas kebaikan orang tersebut. Sampai sekarang pun saya ingat, padahal udah ada hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun orang ke atas kebaikan orang tersebut, si nenek-nenek tersebut sampai sekarang diingat. Maupun yang di wilayah Pasar Gaya tersebut pun sampai sekarang masih ingat. Cuma diberi buah mangga tilu, istilahnya kopi 1 botol aqua dengan kue bolu itu, rokok setengah itu. Sampai sekarang masih ingat dengan orang tersebut. Cuma namanya saya nggak tahu, dari dulu lupa namanya itu. Tapi
Kalau itunya orangnya itu saya masih ingat rupanya orang tersebut. Nah, Kang Udin, kalau di waktu itu Kang Udin berpakaian seperti apa tuh Kang Udin? Ya pakaian itu dulu itu kayak seperti orang gila lah. Ya. Seperti orang gila saya itu, rambut saya panjang, nggak pakai sendal, itu baju udah namanya selama perjalanan baju itu dekil. Orang-orang itu bilangnya itu namanya orang gila itu sama saya dengan saudara saya itu mengatakan orang gila, tapi dalam hati saya itu bukan saya itu nggak gila, saya itu normal biasa-biasa aja. Cuma kata orang-orang aja yang saya bilang gila itu kata orang-orang. Tapi saya dibilang itu nggak marah karena paling senyum dan ketawa saya itu. Saudara saya sering nanya, kalau saya dibilang seperti itu, marah enggak atau ngamak ente? Saya jawab enggak, ente Kang ngamak halus gitu. Kata saudara saya itu bagus katanya. Karena kita ini sedang seperti ini mah, maupun kita dihina, dicaci jangan marah, biarin aja. Itu anggaplah masuk dari sebelah kanan keluar dari sebelah kiri, masuk sebelah kiri keluar dari sebelah kanan, kata saudara saya itu. Jadi kebanyakan saudara saya itu sering memberi saran nasihat sama saya. Saya itu sambil diperhatikan, sambil direnungkan, sambil dipelajari sama kata-kata saudara saya itu. Dan saudara saya itu orangnya itu begitu sabar, orangnya itu maupun dihina maupun bagaimanapun sabarnya itu bukan main, itu saudara saya tersebut. Ya, tuh Kang Udin waktu itu kan Kang Udin punya rambut panjang, saudaranya juga itu panjang. Sama. Rambutnya itu saudara saya pun panjang. Sama katanya ya. Ya sama panjang. Nah, saya pernah mendengar tuh dari Kang Udin dulu itu waktu itu ya teman-teman, Kang Udin bercerita seperti ini. Bahwa saudaranya itu rambutnya itu susah untuk dipotong ya. Iya, boro-boro si pating saudara saya gitu ya. Saya sendiri pun susah untuk dipotong pada waktu itu ya. Ya, lagi ngelalanan itu susah dipotong. Saudara saya pun susah dipotong, istilahnya kata kasarnya gunting pun patah. Saudara saya itu dulu. Ya. Kalau sekarang itu ya biasa-biasa secara kayak umumnya seperti itu. Ya. Saya sendiri pun dipotong-potong rambut itu sudah punya anak. Dipotong rambut juga saya sambil permohonan, sambil saya puasa ingin motong rambut saya dulu itu. Nah kemudian rambut panjangnya itu sempat pinggang gitu. Ini sampai dengkul. Oh sampai dengkul. Iya. Dua-duanya itu. Iya kalau dilihat itu dari belakang itu kayak disangkanya itu pajakan orang lain itu seorang perempuan. Tapi itu saya itu bukan perempuan dulu itu kan belum ada kumis, belum ada jenggot. Saudara saya pun sama, belum ada kumisnya, belum ada jenggot. Kalau dilihat dari belakang itu seperti perempuan. Kalau sekarang kan namanya juga laki-laki masa laki-laki. Oh jadi orang lain itu menganggap bahwa Kang Udin bersama saudaranya itu adalah seorang perempuan gitu ya. Iya. Tuh itu teman-teman. Jadi saking terkagumnya gitu ya Kang Udin. Saking terkagumnya orang-orang gitu ya menyebut bahwa Kang Udin dan saudaranya itu jadi dianggap seperti perempuan padahal laki-laki gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di dalam cerita ini kita ambil baiknya ya teman-teman. Nah jadi kita itu jangan menilai seseorang itu dari penampilannya teman-teman, tapi dengan hati nurani ya teman-teman. Nah inilah perjalanan cerita kisah nyata sang pengembara itu ya teman-teman, Kang Udin bersama saudaranya itu. Bukan rekayasa. Ini bukan rekayasa, bukan settingan biasa, tapi ini adalah kisah nyata. Kisah nyata perjalanan saudara saya dulu
dengan saya dipraktekannya sekarang ini. Ya, Itu mah bukan rekayasa, karena perjalanan saudara saya yang tidak bisa disebutkan namanya dengan saya sendiri melakukan hal-hal seperti itu dulu itu. Nah sekarang dijalaninya. Kalau dulu mah itu udah nyampe, gak punya pikiran kalau tidak anaknya saudara saya ingin menjalankan seperti ini, tidak akan saya dilakukan perjalanan ini. Gak mungkin saya ceritakan sampai sekarang pun. Itu sabab anaknya saudara saya yang kedua itu akhirnya ingin mempunyai perjalanan anjena itu, kata kasar ingin bikin channel. Akhirnya saya melantarkan sampai dijalani sampai sekarang. Maupun kita perjalanan ini belum beres, masih panjang, ya. masih panjang, tetap kita alon-alon dijalani, maupun pelan-pelan, istilahnya kayak orang-orang itu ngerayap lah, dijalani. Iya. Mudah-mudahan ya sejarah orang tuanya itu, sejarah kakeknya itu dan eyangnya itu, perjalanan ini itu menjadikan contoh sejarah anak cucunya di akhir kemudian hari. Oke teman-teman, itulah isi dari cerita ini ya teman-teman, isi dari channel Jejak Pengembara ini. Jadi membuat channel ini tidak semena-mena untuk rekayasa ya teman-teman, tapi ini adalah perjalanan kisah nyata beliau bersama saudaranya itu. Oke teman-teman, untuk melihat video selanjutnya jangan lupa ikuti terus, tonton terus channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman di channel kami Jejak Pengembara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.